Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan IPA, Prof. Dr. Undang Rosidin MPD, Dr. Neni Hasnunida MSI, dan Dr. Vianti MPD. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Desi Purwanti, Emma Juwita, dan Yolanda Eka Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai supervisi klinis. Baiklah, pada materi supervisi klinis ini terdapat 7 poin yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai pengertian supervisi klinis, prinsip-prinsip supervisi klinis, perangkat pendukung atau instrumen supervisi klinis, prosedur supervisi klinis, pelaporan supervisi klinis, peran supervisor dalam supervisi klinis, dan rumusan tindak lanjut dari hasil supervisi klinis. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya bahas sendiri yaitu mengenai pengertian supervisi klinis. Nah, secara umum supervisi klinis diartikan sebagai bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada guru berdasarkan kebutuhannya melalui siklus yang sistematis. Nah, siklus sistematis ini meliputi perencanaan, observasi yang cermat atas pelaksanaan, dan pengkajian hasil observasi dengan segera dan objektif tentang penampilan mengajarnya yang nyata. Nah, supervisi diartikan sebagai suatu bimbingan dan tuntunan ke arah perbaikan dan penyempurnaan proses pembelajaran. Sedangkan klinis dalam hal ini diartikan sebagai ada 5, yaitu yang pertama hubungan tatap muka antara supervisor dengan guru, yang kedua hubungan kegiatan observasi dari dekat dan dilakukan secara cermat, yang ketiga mendeskripsikan hasil atau data observasi secara detail, yang keempat hubungan yang kooperatif antara supervisor dan guru untuk bersama-sama mencermati penampilan guru dalam mengajar, dan yang terakhir dapat diartikan sebagai mendorong guru melihat kekurangannya dalam mengajar dan menemukan cara untuk mengatasinya. Nah, pengertian supervisi klinis menurut Rosidin tahun 2020 yaitu maknanya supervisi klinis adalah bantuan profesional yang diberikan kepada guru yang mengalami masalah dalam pembelajaran agar guru yang bersangkutan dapat mengatasi masalahnya dengan menempuh langkah yang sistematis. Nah, yang selanjutnya yaitu sasaran supervisi klinis. Sasaran supervisi klinis adalah perbaikan pembelajaran dan bukan perbaikan kepribadian guru. Supervisor diharapkan untuk mengajar berbagai keterampilan kepada guru. Nah, keterampilan-keterampilan tersebut ada 4. Yang pertama, keterampilan mengamati, memahami, mempersepsi, dan proses pembelajaran secara analitik. Yang kedua, keterampilan menganalisis proses pembelajaran secara rasional berdasarkan bukti-bukti pengamatan yang jelas dan tepat. Yang ketiga, keterampilan dalam pembaruan kurikulum, pelaksanaan serta percobaannya. Dan yang keempat, keterampilan dalam mengajar. Nah, seperti yang telah disebutkan, sasaran supervisi klinis adalah perbaikan cara mengajar dan bukan pengubuhan kepribadian guru. Nah, biasanya sasaran ini dioperasionalkan dalam sasaran-sasaran yang lebih kecil, yaitu bagian keterampilan mengajar yang bersifat spesifik, yang mempunyai arti sangat penting dalam proses mengajar. Dalam supervisi klinis, supervisor dan guru merupakan teman sejawat dalam memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya, untuk karakteristik supervisi klinis, di sini ada 8. Yang pertama yaitu perbaikan dalam mengajar mengharuskan guru mempelajari keterampilan intelektual dan bertingkah laku berdasarkan keterampilan tersebut. Yang kedua, fungsi utama supervisor adalah mengajar keterampilan-keterampilan kepada guru. Yang ketiga, fokus supervisi klinis. Nah, di sini fokus supervisi klinis ada 5. Yang pertama yaitu perbaikan cara mengajar dan bukan mengubah kepribadian guru. Yang kedua, perencanaan pengajaran dan analisisnya merupakan pegangan supervisor dalam memperkirakan perilaku mengajar guru. Yang ketiga, pada sejumlah keterampilan mengajar yang mempunyai arti penting bagi pendidikan dan berada dalam jangkauan guru. Yang keempat, pada analisis yang konstruktif dan memberi penguatan pada pola-pola atau tingkah laku yang berhasil daripada mencela dan menghukum pola-pola tingkah laku yang belum sukses. Dan yang kelima, berdasarkan pada bukti pengamatan dan bukan atas keputusan penilaian yang tidak didukung oleh bukti nyata. Nah, untuk karakteristik yang keempat yaitu siklus dalam merencanakan, mengajar, dan menganalisis merupakan suatu komunitas dan dibangun atas dasar pengalaman masa lampau.
Yang kelima, supervisi klinis merupakan suatu proses memberi dan menerima informasi yang dinamis. Yang keenam, proses supervisi klinis terutama berpusat pada interaksi verbal, menganalisis jalannya pelajaran. Yang ketujuh, setiap guru mempunyai kebebasan maupun tanggung jawab untuk mengemukakan pokok-pokok persoalan, menganalisis cara mengajarnya sendiri, dan mengembangkan gaya mengajarnya. Dan yang kedelapan, yaitu supervisor mempunyai kebebasan dan tanggung jawab untuk menganalisis dan mengevaluasi cara supervisi yang dilakukannya dengan cara yang sama seperti ketika ia menganalisis dan mengevaluasi cara mengajar guru. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Desi Purwanti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang tujuan supervisi klinis. Secara umum, supervisi klinis bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan mengajar guru di kelas. Hubungan ini, supervisi klinis merupakan kunci untuk meningkatkan kemampuan profesional guru agar guru memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tujuan khusus secara supervisi klinis ini bertujuan untuk menyediakan suatu feedback yang objektif dalam kegiatan mengajar yang dilakukan guru. Ciri khas supervisi klinis yang pertama, ada kesepakatan antara supervisor dengan guru yang akan disupervisi. Yang kedua, objek yang disupervisi atau diperbaiki adalah aspek-aspek perilaku guru dalam proses belajar mengajar yang spesifik. Yang ketiga, memperbaiki aspek perilaku dengan pembuatan hipotesis bersama tentang bentuk perbaikan perilaku atau cara mengajar yang baik. Yang keempat, hipotesis di atas diuji dengan data hasil pengamatan supervisor tentang aspek perilaku guru yang akan diperbaiki. Yang kelima, ada unsur pemberian penguatan terhadap perilaku guru, terutama yang sudah hasil diperbaiki. Yang keenam, ada prinsip kerjasama antara supervisor dengan guru melalui dasar saling mempercayai dan sama-sama bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, supervisi dilakukan secara kontinu. Di dalam supervisi klinis terdapat prinsip-prinsip. Yang pertama, hubungan antara supervisor dengan guru adalah hubungan kolegial yang sederajat dan bersifat interaktif. Yang kedua, diskusi antara supervisor dan guru bersifat demokratis. Yang ketiga, sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru serta tetap berada di dalam ruang lingkup tingkah laku guru dalam mengajar secara aktual. Yang keempat, pengkajian balikan dilakukan berdasarkan data observasi yang cermat. Dan yang kelima, mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab guru baik pada tahap perencanaan, pengkajian balikan, bahkan pengembalian keputusan dan tindak lanjut. Di sini berikut ada perangkat pendukung instrumen supervisi klinis, contoh instrumen supervisi klinis dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013. Di sini terdiri atas ada identitas nama sekolah, alamat, kemudian ada beberapa aspek yang diamati. Contohnya di sini ada apakah tujuan pendidikan, tujuan sekolah, visi dan misi diketahui dan dipahami oleh semua unsur sekolah. Kemudian ada tanggapan pilihan, ada pilihan semua unsur, sebagian besar atau sebagian kecil. Kemudian diberikan alasan atau kendala dan kemudian ada kolom saran atau solusi yang akan diberikan. Dan kemudian juga di sini selanjutnya ada beberapa pertanyaan atau aspek yang akan diamati juga. Nah, di sini aspek yang ini bergantung dengan kebutuhan dari supervisor itu sendiri. Selanjutnya, menurut Moser dan Parpel dalam Rosidin ada 3 tahap prosedur supervisi klinis, yaitu yang pertama, tahap pertemuan pendahuluan. Pada tahap ini memberikan kesempatan kepada guru dan supervisor untuk mengidentifikasi perhatian utama guru. Yang kedua, tahap pengamatan atau observasi. Pada tahap ini, guru mengajar dengan tekanan khusus pada aspek perilaku yang diperbaiki dan supervisor mengobservasi. Yang ketiga, tahap pertemuan lanjutan. Pada tahap ini, supervisor harus mengusahakan data yang objektif, menganalisis dan menginterpretasikan secara kooperatif
dengan guru tentang apa yang telah berlangsung dalam mengajar. Selanjutnya, pelaporan supervisi klinis. Laporan hasil pelaksanaan supervisi ditujukan kepada pimpinan dan kepada orang yang disupervisi. Kepada atasan atau pimpinan, laporan hasil supervisi dimaksudkan untuk memberikan laporan mengenai temuan-temuan yang diperoleh dari kegiatan supervisi dan selanjutnya dijadikan bahan untuk melakukan pembinaan kompetensi profesional bagi orang yang disupervisi. Selanjutnya, peran supervisor dalam supervisi klinis. Yang pertama, mendengarkan segala yang dikemukakan guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Yang kedua, mengklarifikasi dan mempertegas apa yang dikemukakan guru. Yang ketiga, mendorong guru agar bersedia mengemukakan sesuatu yang dirasa belum jelas. Yang keempat, mempresentasikan, berarti di sini supervisor mengemukakan konsep atau pemikirannya terhadap permasalahan guru. Yang kelima, memecahkan masalah, yang berarti di sini supervisor dan guru memecahkan masalah-masalah yang dihadapi guru. Yang keenam, bernegosiasi, berarti di sini supervisor membuat kesepakatan pembagian tugas bersama guru. Yang ketujuh, mendemonstrasikan, di sini berarti supervisor mendemonstrasikan performa tertentu yang dapat diikuti guru. Yang kedelapan, memastikan apa yang seharusnya dilakukan guru. Yang kesembilan, menguatkan dengan menggambarkan kondisi yang menguntungkan bagi guru. Rumusan tindak lanjut dari hasil supervisi. Cara-cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik sebagai berikut. Yang pertama, mereview rangkuman hasil penilaian. Yang kedua, apabila pernyataan tujuan supervisi akademik dan standar-standar pembelajaran belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan. Yang ketiga, apabila ternyata memang tujuannya belum tercapai, maka mulailah merancang kembali program supervisi akademik guru untuk masa berikutnya. Yang keempat, membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya. Yang kelima, mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.